sudah ceritanya? kelas 2 SD dan sekarang sampai sekarang belum bisa baca. Sudah Apakah besar, terlambat? Pertanyaannya seperti itu. Apakah terlambat? Saya jawab tidak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang silahkan tanya anaknya. Ya, misalnya anaknya suka karakter apa? Oh, suka Little Pony. Cari buku yang Little Pony itu banyak. Anaknya suka Spider-Man, cari buku-buku yang karakternya Spider-Man dulu. Berarti menyesuaikan ke anak dulu. Kalau memang untuk membangun minat bacanya ya sesuaikan dulu dengan apa yang anak suka ya, Bu. Oke. Nah, anak saya tuh terpapar gadget, nggak mau lepas dari gadget. Pakai aplikasi yang didik gadget untuk peralihan dari gadget ke buku. Ya karena tidak bisa langsung ya kalau udah terpapar sekali ya. Itu kan membuat anak jadi kayak kebingungan juga. HP-nya itu boleh ya. Iya, baca dari e-book dulu boleh. Ya, e-book ya. Aplikasi kan sekarang banyak ya, aplikasi. Habis itu diantarkan ke buku cetak. Betul. Halo Wonder People, jumpa lagi dengan saya Putri di Wonder Home Library. Hari ini kita kedatangan tamu spesial karena Wonder Home Library berkolaborasi dengan GPMB. Nah, salah satu pengurus GPMB nih sudah hadir di tengah kita. Kita sambut ya, silakan Bu. Wah, ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dila di sini. Oke, tapi saya panggil Bu Dila aja ya. Boleh. Apa ya, lebih enak manggil Bu Dila gitu ya, nggak apa-apa ya. Nah, Bu Dila, kenalan nih. Bu Dila ini seperti apa, backgroundnya apa, kegiatannya apa, aktivitasnya apa gitu. Oke, baik. Saya ini aktivitasnya sehari-hari. Saya adalah seorang pendidik atau guru. Kemudian saya juga masih punya 2 anak yang masih SD dan TK. Kemudian saya juga aktif sebagai relawan di komunitas Read Aloud Jogja dan sekarang menjadi salah satu pengurus GPMB Sleman. Oke, GPMB itu singkatan apa Bu? GPMB. GPMB itu Gerakan Pembudayaan Minat Baca. Gerakan Pembudayaan Minat Baca. Nah, karena Bu Dila ini ada background sebagai penggiat membacakan nyaring berarti ya Bu ya? Iya, betul. Nah, ini seperti apa sih Bu kegiatan membacakan nyaring itu apa sih Bu gitu? Oke, kegiatan membacakan nyaring itu sendiri karena awal mula kenapa saya bisa mengenal metode membacakan nyaring ini ya. Saya dulu sebagai co-founder Read Aloud Jogja bersama 3 teman saya. Jadi kami bertiga itu membentuk komunitas. Dulu yang awalnya bertiga, kemudian menjadi bersepuluh, dan kemudian sekarang sudah kepengurusannya sudah kami regenerasi ke yang baru, dan alhamdulillah sekarang membernya sudah sekitar 300 dan relawannya sudah sekitar 38 gitu. Wow. Nah, tapi saya sendiri sudah tidak aktif di kepengurusan Read Aloud Jogja, tapi masih aktif sebagai relawan Read Aloud Jogja. Pada dasarnya masih untuk mengenalkan atau memberikan pengalaman membacakan nyaring baik ke orang tua maupun ke anak-anak gitu. Nah, di GPMB sendiri juga masih sefrekuensi gitu. Dulu awal kenapa saya ditawari oleh Pak Adi selaku sekjen GPMB itu sendiri karena saya sebagai relawan baling atau baca keliling di Read Aloud Jogja. Nah, itu salah satu titiknya ada di TBM Mata Aksara. Nah, jadi kita 1 bulan sekali itu bacain buku ke anak-anak. Kemudian kita melakukan aktivitas bermain yang bertemakan dari buku. Nah, dari situ sama Pak Adi selaku sekjen GPMB, saya ditawari untuk Mbak gimana kalau ikut jadi kepengurus GPMB Sleman gitu. Lalu saya pertimbangkan lagi mengingat waktu dan kemampuan saya, akhirnya saya mengiyakan gitu.
Wah, ini ternyata perjalanan panjang literasi ya Bu ya. Ini perjalanan panjang literasinya Bu Ya. Dila sebagai penggiat membacakan nyaring, berawal dari komunitas yang Mbak Dila dan teman-teman buat ya. Iya, Terus betul. kemudian akhirnya gayung bersambut gitu dan bertemu dengan sekjennya GPMB ya kan Mbak ya. Iya, Nah, betul. pada akhirnya GPMB berarti punya kekuatan baru nih ya, tambah Mbak Dila masuk ke situ, artinya dengan masuknya Mbak Dila salah satu cara untuk membudayakan membaca dengan membacakan nyaring itu. Iya, betul. Oke, kebetulan saya di GPMB saya dapat jatah sebagai di bidang promosi minat baca. Jadi memang sesuai ya dengan apa yang saya suka, dengan apa yang ditawarkan. Jadi makanya saya mengiyakan itu tadi. Ya, ini sesuai sekali ya, karena Ya. memang sebelumnya aktivitas Mbak Dila juga sering membacakan nyaring ya ke anak-anak. Nah, nih Mbak Dila, kalau soal bicara tentang membacakan nyaring, ini nih seperti apa sih? Maksudnya kadang tuh kita tuh membacakan nyaring itu sama nggak dengan membaca aja? Atau kadang kita tuh harus lengkap, gimana sih cara membacakan nyaring gitu? Untuk Oke. membacakan nyaring terutama kan kalau di perpustakaan, di TBM sekitar perpustakaan sekitar rumah ada banyak buku bacaan anak, atau bahkan di rumah yang punya koleksi bacaan gitu biar bisa membacakan nyaring. Itu gimana? Oke, baik. Saya awali dengan siapa aja yang boleh membacakan nyaring ya. Oke. Jawabannya adalah semua orang boleh membacakan nyaring. Oke, ini Oke. menjadi catatan ya. Ya, Semua orang boleh Semua membacakan orang boleh nyaring. membacakan Oke. nyaring. Kalau semua orang artinya anak yang sudah bisa membaca dan dia ingin membacakan, kayak misalnya kakak ke adik, itu boleh juga ya? Boleh, boleh. Iya. Kayak gitu. Malah kita itu selalu menggaungkan membacakan nyaring itu dari lingkungan keluarga. Gitu. Oh ya, diawali dari lingkungan Ya, keluarga. diawali dari lingkungan keluarga. Siapa saja yang boleh, ibu, bapak, kemudian tante, Eyang ya, eyang, ke cucunya ya. eyang ke cucunya, terus kakak ke adik itu juga boleh, gitu. Jadi siapapun boleh membacakan nyaring. Oke. Kemudian bagaimana sih cara membacakan nyaring gitu? Membacakan nyaring itu syarat yang pertama adalah ada bukunya. Oke, ada Nah, buku. Kadang gini Kak Putri, ada yang tanya sama nggak sih membacakan nyaring dengan mendongeng gitu? Nah, iya. Heeh. Membacakan nyaring dengan mendongeng, kadang orang berpikirnya membacakan dan mendongeng itu apa gitu Bu? Kadang tuh masih yang oh ini kayaknya mendongeng nih gitu, bukan membacakan nyaring gitu. Oke. Karena kan pasti ada syarat yang harus kita penuhi, bahwa itu adalah membacakan nyaring, itu adalah mendongeng gitu. Oke, kalau mendongeng sendiri itu tuh menjadi seorang pendongeng. Itu dia harus hafal skripnya atau hafal alur cerita dari awal sampai akhir. Oke. Kemudian kalau mendongeng itu tidak perlu buku. Nah, kalau mendongeng biasanya kan kita harus menguasai suara karakter. Ya. Kayak nenek-nenek. Ya. Kita harus mengubah suara kita. Kita tentu harus belajar teknik bersuara yang benar ya. Misalnya nenek-nenek atau suara kakek-kakek atau suara anak kecil gitu kan. Kita perlu belajar itu kalau mendongeng. Nah, berbeda dengan membacakan nyaring. Kalau membaca nyaring, kita tuh hanya perlu 3. Yang pertama adalah buku. Kemudian yang kedua orang yang membacakan. Yang ketiga orang yang dibacakan. Oke, buku. Nah, kalau kita nyebutnya segitiga. Oh, segitiga. Ya, buku, orang yang membacakan, orang yang dibacakan. dan orang yang dibacakan buku tersebut Iya, ya. Artinya kalau buku di rumah ada nggak nih? Ada, misalnya Ada. ya buku favoritnya. Oke, berarti syarat pertama Kakak sudah adik ada. udah ada ya Bu. Terus habis itu yang membacakan sudah ada. membacakan, iya. Yang dibacakan sudah ada. Berarti sudah bisa melakukan kegiatan membacakan nyaring. Oke, berarti sudah terpenuhi syaratnya. Iya. Nah, kalau sudah ada syarat terpenuhi, artinya siapapun bisa membacakan nyaring Bisa. tadi. Jadi Nah, cukup sederhana ya Kak Putri ya Iya, membacakan buku dan ke anak-anak tuh. tempatnya. Oke. Gimana kalau soal tempat nih? Sebelum contohnya caranya Oke. begini ya. Tempatnya.
sebenarnya untuk membacakan buku, misal ke anak-anak gitu, Iya. cari tempat yang nyaman. Asal tempat itu nyaman, cari tempat yang nyaman, Iya. misal. Dan kita tidak terikat waktu, apakah harus malam sebelum tidur ataukah pagi hari gitu. Di perjalanan, Di bisa? perjalanan itu bisa saja. Ya, yang penting yang perlu kita perhatikan adalah Kenyamanan ya. kenyamanan. Kenyamanan si pendengar berarti Si pendengar ya. dan si pembaca. Oh, dan si pembaca. Mm-mm. Oke. Kayak misalnya kalau mama nih, Iya. kita matikan dulu kompornya. Oh ya. Jangan sampai aktivitas kita yang lain ya. kita Jangan sedang sampai bacain lagi buku, baca terus keinget lagi manasin Iya. sayur gitu. Terus lupa ya. Terus Nanti kejeda. tiba-tiba lari ya. Iya ya. Oke. Nah, jadi kita posisikan dulu kita sebagai pembaca atau orang tua ini sudah meninggalkan semua pekerjaannya. Jadi kita berikan waktu 15 Fokus. menit ini yang berkualitas. Oke. Tanpa terdistraksi oleh misalnya tadi sedang manasin sayur atau pekerjaan yang lainnya atau handphone atau laptop pekerjaan kita tutup dulu, handphone kita matikan dulu. Jadikan 15 menit itu 15 menit yang berkualitas dengan anak. Hanya buku, kita dan anak yang dibacakan. Oke. Gitu. Artinya kalau di perjalanan pun harus kelihatan kenyamanan dan kondisi betul. situasi Iya, gitu ya. Termasuk kita pastikan dulu anak kita itu sudah kenyang. Jangan sampai lapar perutnya belum makan iya. siang, ibunya udah aku pengen praktik nih bacakan Iya, buku iya, gitu. iya. Tapi anaknya belum Tiba-tiba anaknya kenyang. kelaparan gitu ya. Lapar Iya, gitu. lapar Jadi, gitu. termasuk ibunya juga kenyang dulu nih. Jangan sampai nanti masih lapar. Artinya kita cari nyamannya dulu. Kita cari kapan waktu yang nyaman, cari tempat yang nyaman. Begitu. Oke. Kalau itu sudah terpenuhi kriterianya tadi, nah sekarang ke caranya kita dalam menyampaikan, membacakan nyaring gitu kan, udah ada buku, kita Iya. lihat buku harus bagaimana nih. Oke. Tadi kita sudah masuk ke bedanya membacakannya dengan mendongeng ya. Ya, Mendongeng harus apa? Kalau membacakan membacakan nyaring nyaring kita tidak perlu hafal. Tetapi lebih mudah ya, lebih Bu. mudah Pasti dengan pastinya, nih, lebih karena praktis. pasti yang membacakan nyaring adalah yang sudah bisa baca lancar kan, Bu. Pasti betul. misalnya Tentu, kakak tentu juga. syaratnya harus sudah bisa membaca. Ya, kalau kakaknya udah bisa lancar baca, bisa bacaan ke Iya. adik kan bisa sambil ini ya, Bu. Oke, membacakan Bonding nyaring juga. sendiri Mm-mm. itu kita harus membacakan dengan suara yang nyaring atau keras gitu. Tapi tidak harus dengan berteriak. Nah, kemudian kita harus pas intonasinya. Kemudian kita juga harus pas ekspresinya. Kalau misalnya di cerita tersebut terkejut, kita juga memberikan ekspresi yang terkejut. Di cerita itu sedih, kecewa, ya kita memberikan ekspresi yang kecewa. Jadi ekspresinya harus sesuai begitu. Nah, tentu dalam membacakan nyaring itu kita ada kegiatan sebelum. Apa saja sih? Pra membacakan nyaring Iya, ya berarti betul. masuknya. Pra membacakan Apa? nyaring. Itu apa saja, Bu? Nah, kita pilih dulu bukunya, kemudian kita Memilih baca buku. dulu. Kita baca dulu sebelum kita membacakan Oke. ke anak, kita baca dulu dari awal sampai akhir. Oh, jadi bukunya itu Sudah kita untuk baca. si pembaca. Kalau misalnya itu kakaknya, pun si kakak harus membaca Harus bukunya sudah juga membaca ya. bukunya itu dulu. Kalau ya, itu sampai selesai. Iya, Dibaca kita harus bukunya tahu dulu dari awal, Heeh. tetap harus tahu ya. Iya. Kemudian kita cari apakah ada kosakata yang sulit. Oh, jadi kita punya catatan. Setelah membaca kan pasti menemukan catatan-catatan yang Iya. misalnya sulit gitu. Jangan sampai nanti ketika di pertengahan kita membacakan, anak Iya. tanya tentang kosakata tersebut, kita nggak tahu. Gitu. Setidaknya Oh, kita bisa itu. jawab. Ya, itu menjadi panduan kita Iya. memberikan keterangan yang lebih dari kosakata yang ada di Betul. buku gitu ya. Iya. Tapi kalau kosakata di buku aman untuk disampaikan ya berarti kan tidak ada catatan yang lebih gitu ya. Bu? Iya, oke. Tentu juga dalam pemilihan buku itu juga kita perlu menentukan apakah buku ini tepat sesuai dengan anak, kemampuan membaca anak gitu. Oh, disesuaikan Ya, dengan tahapan usianya Iya, juga. betul. Di buku, beberapa buku itu ada yang muncul kode seperti ini, Kak. Oh ya, B1. B1 ada B2, B3A ya, yang Iya, A kan itu katanya lebih sedikit ya. Iya, betul. Oh, itu Jadi kita ngaruh juga, sesuaikan ya. itu juga gitu. Jadi bertahap kita
berikan buku itu secara bertahap, Ya tidak bukan langsung novel gitu. Iya. Nanti Ya, anak kemudian. bingung kalau langsung Iya. tulisannya banyak, tulisannya itu kecil-kecil kan nanti kalau jadi novel trauma. gitu ya. Oh iya itu pengaruh juga ya. Iya. Pemilihan buku. Nah, pemilihan buku. Oke. Nah, jadi kalau kita sudah pilih buku nih, jangan cuma satu, kita beri referensi anak beberapa buku. Nah, hari ini mau baca buku yang mana nih gitu. Artinya pada saat kita memberikan pilihan itu kita tiga-tiganya sudah harus baca dulu atau Iya, harus sudah baca tetap dulu. harus Kita baca dulu kenal ya? baca kenal isi bukunya dulu. Oke, ya paling enggak 3 lah ya. Ya, misal kita beri Belilah ya, referensi 3 misalnya buku. 3 gitu ya. Membaca yang mana ini gitu. Oh, tetap anak diberikan pilihan ya. Diberikan pilihan. Nah, kalau ini kan bisa dalam satu anak atau 2 anak. Kalau misalnya nih di kelas besar atau di TK atau di SD, kita memberikan pilihan nggak sih? Oke, berarti ini konteksnya sebagai Konteksnya- guru ya. Iya, kalau Oke. sebagai guru nih. Kalau sebagai guru, saya pribadi karena saya sebagai seorang pendidik, seorang Iya, guru, saya pasti akan tentukan bukunya sesuai dengan tujuan pembelajaran hari itu. Atau tema yang misalnya mau Ya, kan gitu ya. Jadi saya jadikan kegiatan membacakan nyaring itu sebagai kegiatan apersepsi. Oh ya, Jadi oke. kegiatan pemantik. Iya, pemantik ya. Misal hari ini kita mau belajar tentang simbiosis. Nah, saya tampilkan buku judulnya Ravasi Rafflesia. Oh, ada Di situ nanti hubungannya ada dengan- bukunya itu menceritakan tentang ciri khusus Rafflesia, kemudian hubungan Rafflesia dengan lebah. Kenapa kok Rafflesia di situ dijauhi lebah? Terus nggak ada teman yang mau mendekat. Teman yang setia situ adalah lalat. Nah, berarti kan di situ ada muncul simbiosis ya. Simbiosis hubungan si Rafflesia sendiri, hubungan Rafflesia dengan lalat. Oh, lalat itu Rafflesia itu mengeluarkan bau yang kurang sedap, nggak sedap. Makanya lebah-lebah nggak mau mendekat. Yang mau mendekat adalah lalat. Nah, di situ di buku itu kan dikemas secara berdasarkan cerita tersebut, secara bercerita lah. Sebenarnya anak-anak belajar di situ. Nah, barulah nanti kalau sudah membacakan buku selesai, saya diskusi dengan anak-anak dari buku itu tadi. Wah, ini justru menarik ya. Pembelajarannya tidak membosankan. Artinya membacakan nyaring adalah salah satu metode yang bisa digunakan juga oleh guru untuk mengajar. Betul. Karena anak-anak kan biasanya kalau gurunya hanya masuk ke kelas dan memberikan tugas langsung menerangkan materi, itu kan anak-anak bosan ya. Nah, ini ternyata semenarik itu membacakan nyaring membuat anak lebih antusias. Oh, berarti materi hari ini tuh sebenarnya sedang diajarkan tentang tadi makhluk hidup misalnya, Iya, atau betul. tumbuhan atau simbiosis mutualisme gitu ya. Iya. Pelajaran-pelajaran IPA bisa dimasukkan dengan buku yang Bisa. sesuai ya. judul Matematika buku yang pun bisa. Oh ya. Ya, saya beri contoh satu ya. Misalnya waktu saya saat ini, hari ini akan mengajarkan tentang lingkaran, tentang keliling lingkaran atau luas lingkaran gitu. Ya. Sebelum masuk ke lingkaran, saya beri dulu anak-anak buku ini tentang roda gitu. Oh ya. Jika di dunia ini tidak ada roda, jadi roda itu kan nanti sebagai porosnya mesin-mesin ya. Jadi semua mesin itu kan membutuhkan roda. Nah, dari roda itu tadi nanti di buku tersebut diceritakan bahwa dari roda beralihlah ke mesin yang semi tradisional, kemudian sampai mesin canggih itu perlu roda. Nah, seandainya tidak ada roda, berarti tidak ada mesin. Hidup kita menjadi kembali ke tradisional. Gitu. Karena berawal dari roda tadi, dan itu di buku sudah ada, dan pasti biasanya buku-buku cerita yang sudah ada, terutama yang diterbitkan oleh pusat perbukuan, terus ya ini tuh kan sudah melalui kurasi, sudah sesuai betul. gitu ya. Budil, dan itu lebih ke anak-anak, lebih bisa lebih enak karena ya. dikemasnya secara bercerita. Nah, gitu. dengan metode membacakan nyaring, artinya memang anak-anak secara
tidak langsung kita juga sedang memberikan anak ya gemar membaca. Oh, menarik Iya. nih buku nih Iya. gitu kan. Karena Jadi memantik rasa ingin Iya, tahu. ingin penasaran contoh, ya. contoh buku tadi itu kan kita belajar tentang roda. Roda itu kan lingkaran. Nah dari situ anak-anak paham kenapa harus belajar lingkaran. oh ya, karena dihubungkan dengan kehidupan sehari ternyata Iya. sepenting itu gitu ya. Ternyata sekedar lingkaran itu Nah, ini nanti menarik bisa sih. menjadi roda. Roda itu tidak hanya roda yang seperti ban atau roda kereta, roda gerobak. Iya. Tapi itu nanti akan menjadi porosnya mesin. Mesin itu nanti bisa berkembang menjadi mesin yang lebih canggih. Gitu. Wah, ini kalau Dan itu mesin itu Iya. akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. wah, gitu. kalau semua guru bisa bermetodenya mengajar salah satunya dimasukkan dengan membacakan nyaring, sepertinya arahan deep learning itu dapat Bu gitu kan. Iya. Itu kan sangat dalam sekali ya Iya, maknanya benar. gitu kan. Langsung nih anak-anak dari awal itu belum masuk materi sekolah kan Bu. Iya. Maksudnya masih di awal kan. Itu di awal membacakan nyaring baru materi sekolah. Biasanya Bu Dila kayak gitu ya Iya, tiap jadi keseharian ya. Goalsnya dapat 2 ini Kak Putri. Oh, yang apa aja, pertama, yang pertama tujuan pembelajarannya dapat deep learning itu tadi. Yang kedua, sekalian memperkenalkan buku, membiasakan anak-anak dengan buku. Oh, ternyata Wah, buku iya. itu seru. Ya. Ternyata buku itu tidak membosankan gitu. Wah, ini perlu menjadi apa ya, kayak guru-guru di Indonesia semangat membacakan nyaring gitu. Meskipun itu usia sudah kayak 4, 5, 6 tuh kan kadang apa ya Bu, bosan. Tapi sepertinya enggak ya kalau diceritakan. Kan ini membacakan nyaring kan menceritakan buku gitu ya Bu. Iya. Menceritakan isi buku dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Dengan cara menyenangkan. Nah, menjadi pembelajaran di sekolah salah satu metodenya itu bagus banget sih ya Bu ya. Iya, karena begini Kak Putri, memang kemampuan membaca anak bisa dikategorikan berdasarkan usia. Tapi sejauh pengalaman saya, kemampuan membacakan anak itu tidak bisa dipautkan dengan usia. Karena ada anak yang sudah kelas 3 SD, tapi kemampuan membacanya masih setara dengan anak TK itu masih ada. Kelas 6 SD, kemampuan membacanya itu masih setara dengan anak kelas 3 SD. Itu juga masih banyak. Karena apa? Ya karena tidak dibiasakan. Oh, pembiasaan. Iya. Oke. Ya, Jadi pembiasaan membacakan buku itu tadi ya. Jadi banyak sekali anak-anak yang misalnya di level kelas 4 SD, 5 SD, 6 SD masih tertarik dengan buku yang bergambar. Ini masih banyak. Karena kemampuan membacanya masih di situ. Oh, iya ya. Nah, berbicara dengan kemampuan membaca mereka, karena tadi ternyata kalau orang tua ke anak gampang aja nih, jadi kan nggak perlu tadi harus pilih gitu ya, ada pilihan. Tapi kalau pada saat kita menjadi guru atau pada saat kita berkunjung sebagai penggiat membacakan nyaring ke anak yang lebih klasikal, banyak bisa menjadi tema tertentu apa yang kita ambil gitu ya, Betul. Bu Dila, di bukunya. Nah, lanjut nih, kalau sudah seperti itu, caranya gimana nih Bu Dila menyampaikan? Apa kita baca judulnya, kita langsung buka bukunya atau bagaimana? Oke, kembali lagi. Tahapannya. Tadi kan tahapan kita sudah masuk Iya, ke pra ya. Ke pra. Yang cari tempat yang nyaman. Ya, itu sudah. Kondisinya harus nyaman, itu tadi pra. Langsung kita masuk ke Nah, ini masuk ke kegiatannya. nah berarti pra itu tadi adalah persiapan, ada Bukunya. bukunya, Kita baca dulu bukunya. lalu kita sebagai pembacanya Harus terus nyaman. harus nyaman. Yang dibacakan Yang juga dibacakan harus nyaman. juga harus nyaman. Cari tempat yang Cari nyaman. tempat yang nyaman. Nah, ini pra. Berarti sudah ya, sudah kita lalui. Berikutnya setelah pra masuk kegiatan membacakan nyaringnya. Nah, ini Iya. gimana nih Bu Dila? Kemudian ketika kita sudah masuk ke kegiatan bacakan nyaring, di awal kita bacakan dulu judulnya. Judul berarti Ya. ada yang paling depan ini ya, Iya, biasanya. betul. Posisi buku begini ya. Iya, menghadap ke yang dibacakan. Ke yang dibacakan. Ya. Oke. Kemudian kita bacakan penulisnya, Penulis ya. ya. Kemudian kita bacakan ilustratornya, Ilustrator. ya. Lalu kita tambahkan penerbitnya juga boleh. Oh, penerbitnya. Iya, Berarti kalau penerbitnya di sini ini ya bisa. iya. Kemudian kalau sudah kita explore dulu covernya. Oh, belum masuk ke Belum. membuka, kita di Iya. di sampulnya harus mengeksplor Explore dulu. isi sampul ini, maksudnya yang Iya. tertampil ya Iya. di anak-anak.
Contohnya gimana nih Bu Dila? Coba Ini gambar apa ya? Tahu nggak ini gambar apa? ya ini coba ya saya praktek sebagai Iya, anaknya yang dicerita iya, ya. oke. Apa ya? Wah, itu ambulan, Oke. mobil Ambulans ambulan. itu biasanya dia bawa apa ya? Mobil Tahu nggak ambulan. kalau yang di jalan itu biasanya bawa apa dia? Barang atau bawa apa? Bukan, kan bawa orang sakit. Oh, bawa pasien ya. Gitu. Iya. Dia udah tahu pasien, kosakata pasien, orang sakit sama dengan orang sakit. Iya. Oh, berarti kalau misalnya dia belum tahu Itu baru hanya covernya loh, baru covernya. Berarti misalnya anak kan ada yang taunya hanya orang sakit, belum tahu pasien. Kita bisa bilang pasien Iya. untuk oke, berarti itu menambah kosakata anak. Nah, salah satu manfaat membacakan nyaring memang selain membiasakan dengan buku, itu juga kita menambah kosakata anak. Oke, Jadi Bu. ketika dia nanti si anak itu sudah masuk ke tahapan belajar membaca, dia akan mudah mengeja karena kosakatanya sudah banyak. Oh ya, sudah penuh ya. Selain itu juga belajar bentuk-bentuk huruf. Jadi dia sudah, oh ini bunyinya senyum, Ya, sambil melihat kan ulan. Secara nggak langsung dia tahu itu nanti lama-lama dia akan hafal sendiri gitu. Berbeda Oke. dengan anak yang tidak terpapar buku dari kecil, Oh, itu akan sulit ketika ini dia yang sudah ya. tahapan membaca, Oke, ini belajar yang membaca. membedakan ya. Iya. Kenapa ada anak yang cepat sekali membaca, ada yang dia lambat harus membutuhkan banyak waktu untuk itu perbedaannya pengenalan dalam buku Iya, tersebut betul. ya. Berbeda. Anak yang Karena sudah pengalaman sering terpapar buku, ya, buku terpapar dengan- buku itu pasti lebih bisa lebih cepat ya, apalagi dia jarang terpapar buku, tapi terpaparnya gadget, tambah susah lagi. Wah, ini Ya. tantangan saat Tantangan saat ini tuh seperti Bu. itu. Tantangannya itu ya lebih banyak terpapar gadget malah ya. Betul, sayangnya seperti itu. Ya, Dan oke. kadang kalau kita sedang promosi tentang membacakan buku gitu ya, atau tentang sedang menggaungkan gini, fenomenanya itu orang tua sudah paham bahwa buku ini bisa meningkatkan IQ, gadget ini menurunkan IQ. Tapi ya sibuk atau apa, biar anak anteng atau apa, jadi lebih praktisnya memang dikasih gadget daripada buku. Karena kalau buku kita perlu hadir, kalau HP kita tidak perlu hadir. Yang jadi sekarang yang menggantikan kehadiran HP. Betul. Jadi kadang orang tua anak zaman sekarang itu bukan orang tua yang sebenarnya, tapi HP. Ya, Nah, jadi kehadiran HP menggantikan peran atau kehadiran orang tua. ini para penggiat membacakan nyaring harus sering-sering memberikan ini nih apa namanya ya, semangat pada orang tua bahwa memang orang tua ini sedang berjuang. Ayo kita dampingi bareng-bareng. Kita banyak mendampingi gitu Saya ya. pun sendiri juga masih berjuang. Kak Putri pun juga masih berjuang ya. Nah, jadi kalau kita tuh bareng-bareng berjuangnya itu akan terasa lebih mudah. Ya, paling tidak kalau memang di rumah belum, anak-anak itu kan, saya kayak Wonder Home Library ini kan TBM ya, terus ada membacakan buku di kegiatan di taman baca, ya diikutkan ya, diikutkan di sini. Jadi kan itu juga paling enggak memberikan pengalaman membacakan buku. Jadi ya betul. Seperti yang GPMB lakukan ya Bu, untuk betul. menyiarkan membaca, gemar membaca ya. Itu dengan salah satunya ya dengan Read Aloud tadi dan buku tadi. Nah, ini kan cover tadi nih Bu. Kalau sudah cover berarti banyak banget dong Bu. Kayak misalnya nih buku yang saya ambil nih, salah satu koleksinya di Wonder Home ini kan ada gambar ikan. Berarti bisa tanya ya ke anak-anak ini ikan. apa warnanya, gitu ya. Ikannya ada berapa? Oh, berhitung bisa juga berhitung kan? Ya, itu ya. Terus itu nanti udah masuk ke Think Aloud sebenarnya. Nah, ini menarik nih, Think Aloud. Nanti dibahas berikutnya Bu ini. Nanti menarik. Ini kita fokus ke Read Aloud dulu ya. Nanti biar bisa sederhana itu kegiatan yang sederhana ini bisa menambah kosakata, terus kemudian kemampuan berpikir anak, kedekatan anak dengan buku. Ya, karena gitu. Apalagi sampul pasti dibuat sangat menarik. Menarik, ya. Betul. Tapi kalau yang tadi Bu Dila pernah tadi bilang juga bahwa anak-anak yang usia
yang terutama kelas 4, 5, 6 masih tertarik kayak gini itu karena pengalaman waktu kecilnya belum dapat. Pada saat di kelas tinggi mereka lihat ini ya senang sekali, terhibur. Iya. Kalau anak saya udah nggak tertarik Bu, buku kayak gini Bu. Sudah bukan waktunya kan, sudah lewat. Iya, kelas 5 kelas 6 terakhir kemarin minta novelnya yang udah terelie kayak gitu. Maksudnya udah yang loh ini karena sudah terpapar dari kecil. Oh itu ya, ternyata kuncinya ada di paparan buku. Wah enak Bu, mending terpapar buku deh Bu, ikhlas gitu kalau orang tua ya. Jadi kalau orang tua tahu bahwa terpapar buku itu lebih membuat anak berpengalaman, semakin melatih untuk bisa lancar membaca, mending terpapar buku aja Bu, saya milihnya gitu ya. Betul, sepakat. Ya itu ya, daripada terpapar gadget ya, ini lebih repot. Nah kalau sudah berarti boleh buka lembaran kedua gini atau gimana? Boleh. Kalau sudah cukup ini diskusinya tentang cover, kita buka langsung ke halaman pertama. Nih kita bacakan. Oh berarti yang di sini ya, yang udah mulai ada gambar-gambarnya. Ya kita bacakan. Wiu. Nah bunyi apa itu ya kira-kiranya? Anak-anak pasti ya bunyi ambulan. Iya gitu. Bunyi ambulan. Karena mereka juga sering dengar ya di jalan kan di masyarakat juga sering kan di jalan-jalan gitu. Hati-hati ulan. Kita langsung bacakan dan kita explore. Ada anak yang ini sedang naik sepeda, ada kucingnya berapa gitu. Kenapa ini kira-kira dia harus membunyikan sirene gitu. Ya kan ada ambulan yang diem aja, maksudnya tanpa bunyi sirene. Berarti lagi nggak bawa pasien kan? Iya. Gawat. Dan kita bisa belajar ini ya Bu, kita di jalan. Kita bisa edukasi lalu lintas juga. Iya, edukasi lalu lintas bahwa di jalan kita harus. Kalau mendengar suara ambulans, sirene ambulans, berarti kita harus menepi. Kita karena bisa mengedukasi tentang betul. Iya. Pasien terlebih dahulu untuk jalan. Nah ini empati ya, membangun empati ya Bu ya. Dari buku kita bisa membangun empati anak ya. Sesederhana itu gitu. Nah berarti berlanjut terus. Nah pertanyaan saya Bu, pada saat kita membacakan nyaring, apakah semuanya harus kita baca tamat? Kan kalau anak-anak usia balita gitu kan baru sampai sini pertengahan kadang sudah bosan. Atau ya kayak udah kayak gitu, bosan nanti lagi gitu-gitu. Nah itu gimana Bu Dila? Kalau pada awal-awal kita bacain buku ke anak, biasanya anak selembar 2 lembar sudah bosan. Iya. Itu tidak apa-apa. Oh tidak apa-apa. Tidak harus kemudian, satu buku harus langsung selesai. Oh artinya nggak usah tamat. Nggak gitu usah dipaksain untuk tamat. Ya, nanti kan anak trauma. Tamatin dulu. Kan belum selesai Ibu gitu. Dan jangan langsung menyimpulkan anak saya nggak suka buku. Baru dibacain selembar 2 lembar dia udah minta selesai. Ini peringatan untuk orang tua. Langsung menyimpulkan anakku nggak suka buku. Gitu. Peringatan orang tua. Bukan anak nggak suka buku kata Bu Dila. Jadi karena ini baru pertama mengenalkan buku. Ternyata yang pertama itu ya kita bacakan aja. Kalau bosen tidak apa-apa. Tidak perlu tamat dan jangan berhenti dulu, nggak apa-apa. Oke, berhenti dulu, jeda. Besok kita mulai lagi. Kita lanjutkan. Untuk mulai lagi Bu, itu melanjutkan halaman. Iya, melanjutkan. Bukan dari awal tapi melanjutkan. Oh yang kemarin cerita ini sampai apa? Sampai apa? Kan anak-anak kalau biasanya anak-anak itu kan punya daya ingat ya. Yang kemarin tuh masih nempel. Apalagi kalau berkesan kayak misalnya judulnya ambulan atau apalagi nih kayak saya ambil buku monster pasti dia berkesan sekali ya. Nah itu kan teringat. Dia menceritakan yang kemarin sebelum kita membacakan tuh gimana Bu? Bisa juga boleh juga ya. Gak apa-apa. Biarkan. Bahkan ada anak yang bisa membaca padahal dia belum bisa membaca. Nah, ini menariknya. Dia membaca gambar dan menceritakan kembali. Ada memang. Karena dia tiap hari ada buku favorit. Ini juga pengalaman anak saya buku favorit dia waktu kecil itu terus yang suruh saya baca. Dia sampai apal kayak isinya padahal dia belum bisa baca Bu. Iya betul. Tapi sampai kadang setelah saya kasih saya merasa senang dong. Saya pikir bisa baca. Tapi padahal ternyata itu dari
mengulangi apa yang sudah dia Menceritakan dengar, kembali. menceritakan kembali, terus dia baca ya kadang ditambah-tambahin sih memang ya Bu ya, tapi maksudnya sama. Iya. Dan itu sampai paham huruf, kadang nanya huruf Betul. juga gitu ya. Betul. Nah ini boleh nggak Bu Dila kalau Boleh, nggak misalnya apa-apa, pada nggak saat membacakan ini huruf apa ditanya di dalam kita membacakan nyaring, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nah itu eksplorasi juga ya. Iya. Nah ini kan sekalian pengenalan Kita huruf ya. ngikutin alurnya anak aja. Anak tertarik di mana? Apakah dia tertarik di gambarnya? Oke, berarti kita Ataukah pada di saat hurufnya? membacakan nyaring berkegiatan itu harus memperhatikan anak ini tertarik apa? Tertarik di buku atau siapa tahu ada yang tertarik tulisan gitu, Oke. Bu, ya kan? Kita masih di tahap waktu kegiatan membacakan kegiatan, di nyaring kegiatannya kan? itu, ya. Oke. Tertarik. Ya, ketika kita membacakan buku, kembali lagi, misalnya anak sudah bosan di halaman kedua, Nah, iya. itu udah minta berhenti, atau terdistraksi Iya. kegiatan yang lain, ya udah nggak apa-apa. Besok kita coba lagi. Nanti kita coba lagi, pasti halamannya sudah bertambah. Jadi pelan-pelan, bertahap. Kali ini 2 halaman dulu nggak apa-apa. Artinya satu buku ini nggak harus Nggak tamat harus. dalam Nggak 1-2 hari. Itu Nanti- tergantung anak. Nanti akan ada di masa anak itu 1 buku nggak cukup. Oh ya, berarti dalam 1 hari ya Bu ya. Ya. Bisa 2-3 Ketika buku kita gitu bacain ya. buku, Ya. ketika momen bacain buku saat itu Ya. bisa anak itu request 1 buku tuh nggak cukup. Lagi dong Bu, lagi aku mau baca buku lagi, diambil lagi buku yang lain. Dan ini Bisa karena jadi 3 pembiasaannya. sampai 7 buku bisa. Sampai orang tuanya yang kewalahan. Iya, mencari Itu bukunya. ada di tahap itu. Bisa ada di tahap itu. Tapi kan Tapi untuk Iya. di tahap itu sampai menuju tahap itu kan kita membiasakan di awalnya dulu ya. Dan itu Bu. nggak instan ya. Iya, ini- pelan-pelan ya. Ini proses panjang dan Betul. semakin mulai sejak dini itu semakin Bagus. Mulai sejak dini artinya bisa dibacakan buku dari umur 0 berapa? bulan. Bahkan 0 masih di bulan? dalam kandungan itu bisa. Seorang ibu hamil baca buku Oke. sambil dielus-elus perutnya, itu bagus. Oh ya, Ya. sekalian kita juga rileks ya sebagai Iya. ibu pada saat hamil Apalagi gitu ya. di apa? Kalau yang kita 1000 hari pertama kita bacain buku sedari kecil anak sudah terpapar buku itu sudah bagus, lebih dini lebih bagus. Ya, ini Gitu. sekalian. Tapi tidak ada kata bonding. terlambat. Oke. Tapi tidak ada kata terlambat ya. Kapanpun memulai. Ya, ada juga soalnya yang tanya ketika saya diundang jadi narasumber. Anak saya belum pernah saya bacain buku. Itu umur berapa Bu? Anaknya Sudah ceritanya. kelas 2 SD dan sekarang Wow. sampai sekarang belum bisa baca. Sudah Apakah besar ya? terlambat? Pertanyaannya seperti itu. Apakah terlambat? Saya jawab tidak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang silahkan tanya anaknya. Ya, misalnya anaknya suka karakter apa? Oh, suka Little Pony. Cari buku yang Little Pony itu banyak. Anaknya suka Spider-Man. Cari buku-buku yang karakternya Spider-Man dulu. Berarti menyesuaikan ke anak dulu. Iya. Kalau memang untuk membangun minat bacanya ya Iya. sesuaikan dulu dengan apa yang anak suka ya Bu. Oke, anak saya tuh terpapar gadget, nggak mau lepas dari gadget. Pakai aplikasi yang didik gadget untuk peralihan dari gadget ke buku. Ya karena tidak bisa langsung ya Ya, kalau udah terpapar sekali ya. Iya. Itu kan membuat anak jadi kayak kebingungan Iya. juga. HP-nya itu boleh ya. Iya, ya. baca dari ebook dulu boleh. Ya, e-book ya. E-book, Aplikasi kan sekarang banyak nanti ya, Habis aplikasi. itu diantarkan ke buku cetak. Betul. Jadi bertahap, nggak langsung sekonyong-konyong anak langsung diberhentikan gadgetnya, langsung kamu harus baca buku. Ya Enggak. tantrum nanti jadinya ya Tantrum, ya, betul. tantrum karena biasanya terpaparnya gadget tiba-tiba Langsung loncat ke iya, buku. langsung loncat. Oke, kadang kan orang tua kalau habis mendengarkan workshop atau Iya. mendengar tentang read aloud gini, Semangat semangat langsung nih. Iya. langsung. Tapi sehari 2 hari nanti WA. Anak saya jadi Terus menyerah, trauma, terus menyerah. Kenapa? Ternyata si ibu memaksakan satu buku harus selesai. Nah ini Padahal lagi di tahap Iya. permulaan gitu. berarti anak juga dinilai dari tahap permulaannya dia. Kalau memang belum membaca, belum kenal, baru kenal membaca buku itu ya pelan-pelan nggak apa-apa. Pelan-pelan nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Dan sehari 15 menit itu udah cukup. Ya kalau anak umurnya sudah di atas 7 tuh bertahan lebih lama masih bisa juga Iya. ya. Sehari minimal 15 menit yang berkualitas itu sudah cukup.
Sudah cukup. Tapi kalau misalnya anaknya menagih, Nagih, ya. mau 7 buku, 5 buku, 7 buku, ya nggak apa-apa. Berarti kita harus bangga. Berarti apa yang kita lakukan sebagai orang tua untuk mengenalkan buku ini udah Senang ya anak-anak. berhasil nih. Ya, berhasil. Nah, Bu Dila, berarti kan kalau tadi kan orang tua nih sebagai pendidik, biasanya dalam 1 minggu atau bahkan mungkin bulan itu hampir setiap hari Bu Dila pakai metode membacakan nyaring dalam mengajar juga. Sebagai guru. Iya, sebagai guru. Kalau sebagai guru tentunya saya tidak setiap hari gitu. Jadi itu tadi saya sesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Oh, berarti melihat tujuan pembelajarannya dulu. Dan saya juga tentu harus mencari buku yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Oh tersebut. iya, itu mencari ya. Ya, PR-nya mencari PR-nya dulu itu. karena Jadi, memang harus guru sesuai ya. harus referensi buku Referensi bacaan bukunya. anaknya juga harus Wah, banyak. Berarti kan secara tidak langsung kita jadinya banyak baca juga ya. Bu? Iya. Padahal kita kan kesehariannya kalau misalnya ini nggak baca buku, nah orang tua juga kan begitu ya. Iya. Pada saat kita mau membacakan buku ke anak, tadi harus baca bukunya dulu. Berarti Iya. kan kita membaca nih. Betul. Tidak harus membaca tuh nggak harus yang berat-berat ya Bu ya. Yang apa kayak misalnya buku-buku fiksi atau apa, ternyata membacakan buku anak juga menambah wawasan kita juga. Betul. Kan. Jadi kita nih anak ini senang di sini nih. Kadang kan tiba-tiba anak-anak terinspirasi gitu. Iya. Karena kan mereka masih imajinasinya masih banyak dan kritis ya, banyak pertanyaan juga. Betul sekali. Nah, Bu Dila, setelah sudah tahapan selesai, udah nih ceritanya orang tuanya selesai nih di buku Iya. ini. Kan tadi kan karena anaknya masih awal, anak masih awal sudah selesai. Besoknya lagi berarti dilakukan cara yang sama terus menerus sampai ya tadi targetnya sampai sehari tuh bisa anak udah makin seneng kan itu. Nah itu setelah itu apa Bu? Kalau sudah selesai kegiatannya, ada Oke. lagi nggak Bu?